Serta bunda insyaallah selalu dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa ya Maulana ya Habibi nupreka mo bauletiti unyuhan nupre ya Muhammad nubri syufaat kemudian hari. Tahu artinya, Bu? Artinya tahu nggak? Mau diartiin? Mau bahasa Gunung Putri? Sari. Ya Maulana ya Habibi, wahai penghulu kami, kekasih kami, tunggu nanti kami di depan Siratul Mustaqim. Andaikan engkau tidak tunggu wahai Rasulullah, berikan kami syafaat perlindungan pada hari kiamat. Insya Allah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Insyaallah barang siapa yang berselawat malam ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadir, yang ngantuk, yang udah ngopi, yang udah habis air 3 aqua, 3 botol, insyaallah juga mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ya bunayya, wahai anakku. Ini kata siapa? Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi. Isi mimpi itu, kata Allah, wahai Ibrahim, tunaikan janjimu untuk menyembelih anakmu. Ternyata bunda, dulu sebelum lahir Ismail, Nabi Allah Ibrahim pernah berjanji kepada Allah. Apa janjinya Ibrahim ini? Kata Ibrahim kepada Allah, sebelum lahir Ismail, Ibrahim berjanji kepada Allah sebelum berkorban, setiap tahun berkorban 100 ekor onta, 1000 lembu, 1000 domba. Malaikat yang ada di langit bangga, makhluk Allah yang ada di bumi juga bangga. Sehingga pada saat itu Allah banggakan Ibrahim, timbul kebahagiaan dalam hatinya.
Sampai-sampai terucap oleh Ibrahim, wahai malaikatku, wahai makhluk yang ada di bumi, jangankan domba, jangankan sapi, andaikan aku punya anak, itu pun diminta dikorbankan. Bukti cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak itu pun aku korbankan kepada Allah. Kata siapa? Kata Ibrahim alaihissalam. Bu, Ibrahim dapat anak itu puluhan tahun, itu pun dapat dari bini kedua. Alhamdulillah jadi nabi. Namanya Ismail. Maka para ustadz, para kiai, supaya anaknya bisa jadi nabi, bini 2 orang. Susah payah dapatnya, Bu. Data dari Palestina ke Makkah, ini zahibun ila rabbi, untuk mendapatkan anak. Apa doa Ibrahim alaihissalam? Apa doanya? Rabbi habli minaf salihin. Puluhan tahun ditunggu itu anak, tapi begitu berumur 13-14 tahun, lagi endah-endahnya, lagi gantengnya, cerdas Ismail itu, Bu, diminta kepada Allah, diminta oleh Allah supaya dikorbankan. Kira-kira orang Gunung Putri, Gunung Sari ini mau nggak kalau anak dikorbankan kepada Allah? Mau nggak, Bu? Mau nggak? Udah, nggak usah kita minta anak dah, kita lihat sholat aja. Kadang kita sholat, ini tadi bab sholat dibahas, kita kadang kurang tulus ibadahnya kepada Allah. Pakaian yang kita bawa buat sholat, ibu-ibu, Bu, jawab yang jujur. Ibu punya lemari, banyak mana koleksi mukena, baju kondangan atau baju ke kantor? Hah? Daster. Mukena itu aja lagi kan ya? Lihat lakinya. Lakinya pun sama, baju koko 3 bulan nggak pernah dicuci. Habis salat asar pulang ke rumah, gantung belakang pintu. Salat maghrib diambil lagi, bawa masjid. Tapi di dalam lemari baju kantor mahal, baju kondangan mahal. Jujur kan, benar nggak, Bu? Begitu kalau datang ke masjid berdoa, masya Allah. Nah, yang kedua, Pak, Bapak punya tasbih? Punya tasbih, Bu? Jujur, tasbih yang hari ini Bapak pegang itu tasbih yang ibu Bapak beli atau hadiah waktu hari? Hah? Hadiah umroh atau dibeli? Nah, hadiah umroh. Belilah, Bu. Gak mahal, kok itu cuma 200.000. Ini subhanallah, itu udah renggang itu, masih subhanallah. Baru diganti kalau Bang Haji Arianto umrah dikasih lagi. Betul gak, Bu? Ini mau jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, ada lagi minyak wangi. Ya, Bu? Ibu kalau buat kondangan pakai minyak wangi, mereknya apa? Prancis, Italiano, begitu. Tapi kalau lagi sholat, ada aswad 5.000. Benar nggak? Hah? Kalau sholat, harga 5.000. Malaikat subuh harganya berapa? 5.000. Tapi kalau lagi kondangan, minyak wangi harganya 300.000. Ini mau serius nggak mau berkorban sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya sama laki, lihat sajadah laki. Laki punya sajadah. Sajadah itu ibu beli apa dapat 40 harian? Nah, enggak beli. Nah, enggak benar beli itu. Udah karutan dari ujung ke ujung. Masya Allah, itu ada dipakai sajadahnya. Ya katanya mau berkorban sama Allah. Makanya Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Ta'limnya, mudah-mudahan nanti di sini dibaca kitab Ta'lim Ta'lim banget. Kitab Ta'lim Ta'lim itu kitab akhlak. Kitabnya kecil, tapi walaupun kecil sudah mencetak ribuan ulama se-Asia yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji. Apa makna salat di situ? As-salati iqam
iqamati shalat bit ta'dhim wal khusyuk wa ta'dil arkan wa sa'ni wa ijabatiha wa sunnatiha wa adabiha. Kalau salat kata Imam Az-Zarnuji bitakdim, dengan hormat, dengan gagah, dengan wangi, pakaian bagus, jangan kondangan aja pakaian bagus. Bitakdim, dengan takdim, bil khusyuk. Bagaimana khusyuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ada nggak orang sini lu? Ada nggak? Ada. Mana orangnya? Oh, belakang. Kata Imam Al-Ghazali bitakdim wal khusyuk. Tadi dibilang khusyuk. Tak kasar, tak ayam, kasar, tak arat, tak ayam. Aku salat duhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Oh, ada pihak pakai ada, Bu. Ini kadang pakai jenggot, salat pakai jenggot itu. Batal nggak kira? Ya, lagi salat begini. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Yang paling aneh, mudah-mudahan bukan di sini, ada di alam gaib. Kalau lagi salat tarawih, nyari masjid yang cepat selesai salat tarawihnya. Ada nggak di sini? Jadwalin imam yang lebih cepat bacaannya. Kalau panjang, kalau nggak usah hafidah, nggak usah panjang-panjang bacaannya, Ustaz ngantuk. Ibu kalau mau lihat di pesantren di Jawa Tengah, namanya pesantren Temboro. Itu Temboro, mulai dari jam 8 start tarawih sampai jam 3 malam, selesai 30 juz. Bagaimana kalau majelis Qurdul Mustafa? Siang nggak insya Allah? Hah? Satu malam 30 juz. Hah? Temboro itu. Ini jangankan 30 juz, begitu jam salat juz 8 lama banget imamnya. Malam ini siapa ya? Ustaz Agus kelamaan. Mana beli siapa ya Mam Ustaz Arifal kelamaan katanya. Sama cepat ya. Itu belum serius, karena Allah belum berkorban sama Allah. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap tahun didatangkan bulan Idul Adha ini supaya tulus, bukan masalah motong kambingnya, bukan masalah motong sapinya, ketulusannya. Hai anakku, aku mimpi tadi malam. Kata Allah dalam mimpi itu, tunaikan janjimu apa? Sembelih anakmu sebagai bukti cintaku kepada Allah. Ya Bu, mau berkorban ya Bu? Mau berkorban ya Bu? Gak usah jauh-jauh, nanti berkorban sholat. Mulai saat ini, siapkan pakaian yang bagus buat tahajud. Ini pakaian BHS buat tahajud. Ustaz, kalau ke masjid bagus-bagus nanti dibilang ria. Yang takut ria itulah ria. Biarin aja, oh suaminya pakai pakaian ganti-ganti, pecinya ganti-ganti. Coba jujur sama laki Bu, pecinya itu aja. Yang harga 15.000. Buat sholat nggak apa-apa diganti, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, yang kedua, nggak usah lama-lama kita bahas. Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena orang tuanya saleh, punya anak juga saleh. Apa jawab anaknya yang gagah, ganteng, umurnya sekitar 13 tahun, masih endah-endahnya. Nah, kata Allah, engkau mau gak dipotong leher? Tapi anaknya saleh. Apa jawabnya? Ya abatif'al, wahai ayah, ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai ayahku, silahkan potong leherku ini kalau memang itu bukti cinta ayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak apa-apa wahai ayah. Apa makna yang tersirat dalam adalah ketulusan Nabi Allah Ismail alaihissalam, membuka dada, membuka hati, bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu ibadah baru diterima oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, mau haji, mau umrah, mau zakat, mau majelis taklim ini, kita bolak-balik majelis taklim ini, Bu. Kita bolak-balik majelis taklim ini, Bu. Kalau tadi lewat di depan tetangga, muat mukanya cemberut, mau kemana, Bu? Majelis taklim. Gue kan rajin majelis taklim. Tak boleh, Bu. Boleh jadi taklim kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka dada kita selebar-lebarnya untuk memaafkan kesalahan orang lain ketika lewat dari rumah depan rumah. Salah satu kewajiban kita dengan tetangga apa? Kalau ibu punya pohon mangga, dahannya nyampang ke tetangga, itu dahannya nyampang punya siapa? Tahu nyampang, Pak? Tahu nyampang? Punya mangga, punya rambutan kan? Di perkarangan ibu, tapi ada dahannya ke tempat tetangga. Itu kira-kira punya siapa? Betul. Kalau ibu ambil boleh nggak? Hah? Haram. Gak boleh. Jangan mentang-mentang itu punya gua, rambutan gua, mangga gua, diambil begitu dilihat sama tetangga, kok udah hilang yang merah-merahnya pagi-pagi ya? Semalam ada kalong yang hitam-hitam gede-gede. Tak boleh, Bu. Daunnya yang patah, rantingnya yang patah, jatuh ke tempat tetangga. Rambutan mangga yang nyampang ke rumah tetangga itu, kalau ibu ambil, izin tetangga, sebagaimana layaknya pohon rambutan itu milik dia. Paham, Bu? Paham, Pak? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim zaifa, falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muliakan tetangga. Bapak rajin ke masjid, pagi pulang pagi ke masjid, ada tetangga enggak nyapa, jangan harap salat kita diterima sama Allah. Rumah, parkiran rumah tanah ibu cuma 1 meter, dipakai mobilnya parkir di situ, udah 2 minggu nggak ngomong-ngomong sama tetangga. Ada nggak di sini, Pak? Ada nggak? Depan rumah kepake sedikit tanahnya, parkiran tetangga. Kira-kira marah nggak kita, Bu? Marah nggak? Marah nggak? Marah. Insya Allah enggak ya, jangan dimarahin, biarin saja lah. Mumpung sebentar kok dia parkir. Maka buka hati kita ini supaya amal kita lempang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ketika Idul Fitri, Nabi mau naik mimbar, aminnya 3 kali. Amin. 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 Ketika turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi ketika engkau naik mimbar ada amin 3 kali." Kata Rasulullah SAW, "Wahai sahabatku, salah satu daripada 3 amin itu, wahai malaikat Jibril berdoa pada saat itu." Apa kata doa malaikat Jibril? "Ya Allah, kalau ada umat Muhammad, kalau ada hambamu di bulan Ramadan ini, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, rajin ratibnya, rajin marhabannya, rajin dakwahnya, tapi nggak mau memaafkan kesalahan orang lain, jangan terima ibadahnya, wahai Allah." Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan, kira-kira diterima apa ditolak? Kenapa dia kerasa ya? Makanya maafkan kesalahan orang. Salah satunya memaafkan kesalahan orang lain itu, ya, ketika orang lain menyakiti hati kita, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah marah, jangan mudah dendam. Hilangkan diri hati. Iblis dulu diciptakan di dalam surga, tapi nggak mau mengakui Adam, dicampakkan ke dunia. Kita ada dengki, iri, sombong, takabur, cuma bangga hati, bangga diri, pengen dipuji, pengen disayang, pengen dipanggil ustaz, pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil abuya, pengen dipanggil ceh, pengen dipanggil pak haji, pengen dipanggil bah, pengen dipanggil ustazah, pengen dipanggil maulana. Kalau mau dipanggil itu nggak mau tengok. Sombong namanya.
Maka malam ini 2 poin yang kita harus ambil ketika mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada ibadah rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Berkorbanlah buat Allah subhanahu wa ta'ala. Berjanji mulai malam ini beli sejadah yang mahal. Ada sejadah yang mahal, terserah ibu. Ada 35.000, ada 15.000, ada 50.000, ada 700.000. Kira-kira membuat salat mau beli yang mana? Yang 35.000. Berarti Ustaz Mahir malam ini gagal dakwahnya. Tasbih, jangan nunggu hadiah, beli. Itu ada di toko doang. Di mana di pasar itu yang jual koka. Saya sering beli di situ. Harganya berapa koka itu? 200.000. Beli dong bu, 200.000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semahal kan? Kalau koka yang kita putar kan enak juga bacaannya. Ngantuk-ngantuk dikit hilang itu karena mahal itu. Minyak wangi juga diganti malam ini goyang, jangan beli lagi minyak wangi 15.000 yang 5.000 buang. Beli minyak wangi yang mahal buat salat ya. Insya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyafatiha yang hadir, Bapak Ibu, pada guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.